Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Mereka bukan lagi remaja belasan yang sedang kasmaran. Tapi ketika mereka sudah serius untuk masuk ke pelaminan, tentu saja ada banyak pertimbangan. Restu adalah salah satunya. Ketika restu tidak didapat, apa yang harus dilakukan? Itulah dilema yang dirasakan oleh narasumber saya yang berikutnya. Bagaimana kisahnya? Inilah Impossible Jodoh Terhalang Restu. Halo Mbak Clara. Ya, halo. Thank you ya sudah bersedia untuk membagikan kisahnya. Mbak Clara, bisa diceritakan awal pertama kali bertemu dengan suami itu kapan dan di mana? Awal saya ketemu suami yang sekarang jadi suami itu 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu? Itu ketika saya makan siang dan dia makan siang. Kebetulan kami kantor di sekitar yang satu area. Oke, siapa yang ngajak kenalan duluan? Ya awalnya sih dari negor-negor gitu. Lama-lama karena sering ketemu, akhirnya kita nyambung, ya kita jadi dekat. Apa yang Mbak Clara suka dari pasangan pada saat itu? Ya sama seperti umumnya, kayaknya perhatian gitu. Terus baik, berkemauan keras kalau saya lihat sih. Lalu apa yang menjadi kendala pertama dari hubungan tersebut? Awalnya sih sejak kenalan itu nggak ada kendala, tapi setelah kita dekat-dekat itu kendalanya mungkin karena saya waktu itu usianya udah matang. Saya waktu itu 29 tahun dan saya belum tahu dia usia berapa. Saya nggak mau lama-lama pacaran gitu. Oke, jadi yang namanya pacaran ya untuk serius. Oke, pada saat itu usia pacar yang sekarang jadi suami berapa? Pada waktu awal sih saya nggak tahu kalau perbedaannya tuh sampai 8 tahun ya. Karena saya tahunya mungkin cuma 4 tahun, saya pikir ya sudahlah 4 tahun nggak jauh-jauh banget gitu. Lalu apa yang Mbak Clara rasakan begitu tahu, wow ternyata beda 8 tahun? Waktu awal sih saya sempat ragu juga ya, tapi dari pihak dianya meyakinkan kalau dia itu serius gitu. Akhirnya ya saya jalan. Kalau Mbak Clara kan karena usia 29, pada saat itu juga udah mau serius, sekarang udah mau nikah. Sedangkan dia masih 21 tahun. Mbak Clara menyatakan keseriusan itu? Saya bilang, dari awal kita dekat, saya bilang kalau saya tidak mau berpacaran seperti yang anak-anak muda lakukan, karena saya sudah matang. Kalau memang kamu berani, tolong lamar saya bilang seperti itu. Oh, oke. Dia bilang oke. Dia bilang seperti itu. Nanti saya akan bicara dulu ke keluarga, nanti saya bawa kamu ke keluarga. Pacar pada saat itu menginfokan ke keluarga karena mau melamar kan berarti ya? Iya. Saya sih nggak tahu mereka ada ngomong apa. Mungkin juga dia nggak ngasih tahu ya bahwa mereka dikasih tahu perbedaan kita tuh jauh. Mereka welcome awalnya. Welcome. Yang menurut dia bilang sih tidak masalah gitu. Mungkin karena untuk menyenangkan hati saya, dia bilang tidak masalah. Kalau dari Mbak Clara sendiri, ketika menginfokan ke keluarga bahwa ini calon saya. Iya, keluarga saya kebetulan keluarga yang bebas ya, asal bertanggung jawab. Ini hidupmu, ini jalanmu, kalau kamu senang dan kamu bertanggung jawab silakan. Saya dengar sempat ada keraguan bertanya apakah ini karena Mbak Clara sudah mapan, pekerjaannya ya, juga uangnya udah lebih banyak. Ada keraguan di situ, dimana kan umur kita beda jauh. Saya ada sempat berpikiran, apa ini dia mau sama saya hanya karena lihat karir saya yang bagus gitu. Perbedaan usia kita 8 tahun. Saya memulai karir saya dari muda sampai sekarang itu, sampai ketika saya berkenal dengan dia itu jauh. Jadi saya ada ketakutan tersendiri, apa mungkin dia mau memanfaatkan dari posisi karir saya atau posisi keuangan saya, seperti itu.
Tapi semua itu nggak terbukti gitu. Ternyata dia bisa menunjukkan kalau dia tuh benar-benar serius dan tidak memanfaatkan saya. Oke, berarti dari keluarga Mbak Clara oke, dari Mbak Clara sendiri juga oke, dari calon suami pada saat itu juga oke. Cuma masalah terberat berarti dari keluarga calon suami. Apa tantangan terbesar atau apa hambatan terbesar yang dikhawatirkan oleh keluarga pada saat itu? Tantangan terbesar saya ketika pertama kali dipertemukan dengan keluarganya, disitulah saya tahu bahwa ada keraguan di mereka. Jadi mereka memberikan persyaratan-persyaratan yang buat saya itu merupakan penolakan secara halus. Apa saja persyaratannya? Persyaratannya seperti harus punya rumah sendiri baru boleh nikah, harus punya, pokoknya hidupnya mapan dulu lah gitu. Sementara sedangkan saya di pihak perempuan gitu. Nah, kalau untuk hidup saya untuk sendiri saya sudah anggap saya mapan gitu. Dan dari orang tua langsung. Terus terang bilang terus seperti terang. itu. Lalu komentar Mbak Clara? Ya saya cuma diam aja, tapi begitu pulang ya saya bilang ini sepertinya hal yang mustahil, saya bilang. Ini seperti penolakan halus saja, saya bilang gitu. Tapi karena kita punya keyakinan yang kuat berdua, kita jalan terus. Dan akhirnya tetap menikah? Kita menikah. Kesuksesan dari sebuah relasi itu tidak bergantung dari seberapa samanya atau seberapa bedanya pasangan. Cuman orang seringkali berpikir bahwa semakin itu berbeda, maka nih konflik makin tinggi nih. Termasuk salah satunya berbedaan usia yang terlalu jauh. Memang kalau pernikahan itu berbeda usia yang sangat jauh, ada beberapa konflik yang biasanya muncul. Yaitu biasanya nanti akan terjadi perbedaan visi misi, minat, kegemaran atau motivasi, sehingga itu yang biasanya akan menjadi konflik. Misalnya contohnya orang yang lebih dewasa lebih senang kegiatan yang berada di rumah, sedangkan orang yang pasangan yang lebih muda lebih senang keluar, lebih senang explore, dan ini biasanya nanti akan terjadi banyak konflik. Tapi sebetulnya yang membuat suatu relasi itu sukses atau tidak nantinya bergantung bagaimana pasangan ini bisa menyelesaikan konfliknya bersama. Karena meskipun mereka banyak persamaan, usia tidak beda jauh, tetapi mereka nggak bisa menyelesaikan konfliknya, biasanya akan sama aja, artinya relasi itu nggak akan bertahan juga. Jadi selama usia berbeda jauh, tapi bisa diselesaikan masalahnya bersama-sama, biasanya hubungan itu akan lebih erat juga. Apa yang membuat Mbak Clara begitu yakin sampai mau memperjuangkan itu dan akhirnya menikah bahkan tanpa restu dari orang tua calon? Yang bikin saya yakin waktu itu dari perasaan nyaman. Saya nyaman dan orang ini juga kelihatannya nggak main-main gitu. Walaupun singkat sebenarnya. Saya langsung bertanya itu di 6 bulan kita ketemu langsung saya tanya. Ketika menikah dari keluarga Mbak Clara pasti datang karena merestui. Dari keluarga suami? Keluarga suami datang, tapi keluarga kecil aja gitu. Enggak yang keluarga besar gitu. Mereka datang. Dengan kata lain mereka juga perlahan memberi restu pada saat itu? Memberi restu, tapi setelah itu kita malah dikucilkan. Dalam artian mereka tetap tidak bisa menerima saya gitu. Setelah menikah pun seperti itu. Apa yang dimaksud dengan dikucilkan? Apakah tidak ada hubungan sama sekali? Iya, setiap kita mencoba untuk berkomunikasi, mereka selalu menutup komunikasi. Setiap ada hari raya atau apa, saya nggak bisa datang karena dari merekanya pun bilang gitu. Udahlah nggak usah datang gitu. Itu nggak bisa. Malah pernah hari raya itu saya nggak datang, tapi suami saya aja yang datang sendiri. Itu lama. Itu sampai bertahun-tahun. Apa yang dirasakan Mbak Clara pada saat itu, kan sudah menikah? Iya, saya sempat kesal sih ya awalnya, tapi saya berpikir ini hidup saya dan ini hidup anaknya. Anaknya pun yakin dan mau gitu bahwa ini perasaan kita gitu. Jadi saya tetap, walaupun kita dikucilkan ibaratnya, kita tetap jalan gitu. Pernah keguguran? Iya, mungkin karena terlalu berpikiran terlalu keras, saya sempat keguguran tuh 4 kali. Dan pada saat saya mengalami keguguran, suami saya cerita ke rumah, itu malah jadi mereka yang menerimanya bilang ya sudah,
kamu sudahan aja, kan udah nggak ada beban jadinya nanti karena belum punya anak gitu. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.